membuat ciri orang beriman itu tidak dalam ritual, tetapi sudah dampak dari ritual, sudah jauh lebih dalam lagi, sudah berbicara cinta, kepedulian, cinta kasih, welas asih. Itu yang diceritakan. Tidaklah disebut orang yang beriman jika dia tidur nyenyak sementara tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Itu iman yang disampaikan leluhur kita, dan kita menganggap sepele. Ada tetangga kelaparan, dan ketika kita pulang dari masjid dan menganggap kita ini sudah beriman karena kita sudah menyembah Tuhan di masjid kita itu, padahal Tuhan yang nyata tetangga kita tidak kita pedulikan. Yang goib terus kita sembah, yang nyata tidak kita pedulikan. Huwal awal wal akhir wad dhahir wal batin. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dia yang dohir, dia yang batin. Dia yang maha goib sudah merefleksikan diri menjadi dia yang maha nyata, tapi kita masih sering terjebak pada yang goib saja. Nabi Muhammad mendapati cucunya beliau menangis ketika sholat. Apa yang dilakukan? Tidak peduli dan membiarkan cucunya menangis? Saya tidak menemukan cerita itu. Justru Nabi Muhammad mempercepat sholatnya agar selesai lebih cepat dan segera menggendong cucunya. Ini kesadaran tingkat tinggi. Dan bagi orang-orang yang dangkal belajar agama, mungkin kalau kejadian itu kelihatan di depan kita hari ini, ada cucunya menangis, dia mempercepat sholatnya, mungkin akan disalahkan oleh orang-orang yang tolol itu. Tapi kelasnya Nabi Muhammad memberikan contoh yang luar biasa, mempercepat sholatnya supaya cepat selesai, karena beliau harus menggendong cucunya. Itu orang beriman. Dan banyak di antara kita yang tidak peduli pada tetangga, tidak peduli pada kesusahan orang lain, dan terus tekun di tempat ibadah, tetapi tidak ada yang berubah dari akhlaknya, tidak ada yang berubah cinta kasihnya. Apakah itu? Ada yang salah menurut saya belajar agama. Ada yang salah. Kalau kita terus saja menghayal dan kita akan mendapatkan kebaikan nanti di depan mata orang perlu kita tolong, kita tidak menolongnya. Buat apa? Hidup itu tentang hari ini, saat ini, di sini, sekarang, bukan tentang masa depan. Makanya saya katakan di awal khutbah saya hari ini, saya mengatakan hidup itu adalah tentang memberi. Hidup itu tentang mencintai. Hidup itu tentang kepedulian kepada orang lain. Karena kita sudah terbiasa untuk menjadi pengemis. Bahkan yang kita minta juga sebetulnya seorang pengemis. Bagaimana seorang pengemis bisa memberi? Saya tidak cerita pengemis sebagai pengemis secara fisik. Saya berbicara pengemis sebagai mental. Mungkin saja dia berkelebihan uang, mungkin saja status sosialnya tinggi, tetapi mentalitinya dia sebagai seorang pengemis. Hanya ingin diperhatikan, ingin diberi, ingin dicintai, tetapi tidak melakukan yang sebaliknya. Bagi saya, itu adalah pengemis yang sebenarnya. Pengemis urusan mental. Jadi jangan sampai kita termasuk pada kelompok ayat ini. Falau anna lana karatan fanakuna minal mu'minin. Maka sekiranya kita dapat kembali sekali lagi saja, niscaya kami menjadi orang-orang yang beriman. Kembali kemana? Saya kasih tahu, kembali ke tubuh ini. Jadi orang ini sedang berbicara di mana? Di luar tubuh ini. Dia tidak sedang berada di tubuh ini, sudah keluar dari tubuh ini, sudah terusir dari tubuh ini, dan mungkin sedang di tubuh lain yang lebih rendah dari tubuh ini. Karena saat diberi tubuh yang sempurna ini untuk memberikan jalan agar dia memperjalankan sang penumpang dalam dirinya dengan tubuh kendaraan yang hebat ini, dia tidak melakukannya. Hidup hanya mengeluh, hidup hanya menceritakan kesusahan, hidup hanya menceritakan berbagai macam penyakit,
hidup hanya menceritakan sesuatu yang tidak disukai, maka lihat hidupnya seperti apa orang-orang yang semacam itu, selalu didatangi yang dia tidak suka. Dan kemudian dia menyalahkan pihak lain, seakan-akan yang tidak dia suka itu datang secara kebetulan. Tidak, semua itu datang karena kita sendiri yang mengundangnya. Semua itu datang karena kita sendiri yang menariknya. Itulah hukum tertarik menarik dari semesta. Sederhana sekali sebetulnya. Sekarang berikan saja apa yang kita ingin. Sekali lagi, berikan saja apa yang kita ingin. Ingin bahagia? Berikan lebih banyak kebahagiaan pada orang. Ingin kaya? Berikan lebih banyak yang kita punya hari ini. Ini tantangan dari saya. Out of the box. Kita harus keluar dari pemikiran lama yang telah memenjarakan kita. Jalan-jalan lama yang sudah membuat kita terjerembab di jalan itu, dan kita tidak mengalami kemajuan apapun. Tempuhlah jalan baru yang menakjubkan. Dan saya sudah memberikan di kajian yang sebelumnya, ada judul di YouTube saya berikan, jalan baru yang menakjubkan. Saya mengajarkan 7 jalan baru yang sangat menakjubkan, dan saya tidak akan mengulang pada kesempatan yang penuh berkah ini. Para sahabat, itu ayat 102. Baru akan jadi orang yang beriman nanti, kalau dikembalikan lagi ke tubuh ini. Karena memang satu-satunya jalan untuk membuat kita iman itu tubuh ini. Ini kendaraan terhebat yang disiapkan semesta buat mereka yang tahu dan sadar. Apa yang terjadi selama ini? Kendaraan ini malah dibiarkan